Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk mahasiswa KTI kelas 01, 02, dan 03 dan 04. Pada pertemuan ketiga ini, kita nanti akan belajar tentang etika penulisan karya ilmiah serta plagiarisme. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang etika penulisan karya ilmiah serta plagiarisme. Jadi di mana etika ini merupakan suatu aturan begitu ya, aturan yang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh para penulis ilmiah gitu, penulis karya tulis ilmiah gitu. Oke, akan saya share screen untuk materi kita pada pertemuan ketiga ini. Ya, oke, baik. Oke, jadi pada pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar tentang etika penulisan karya ilmiah serta plagiarisme. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih soal itu sebenarnya etika itu apa? Gitu, etika itu apa? Di mana etika itu adalah suatu aturan atau norma yang seringkali tidak memiliki sanksi hukum, tetapi wajib ditaati oleh pihak yang profesinya tercakup dalam aturan tersebut. Ya, jadi kalau dalam falsafah moral seperti itu berarti etika adalah sebagai pedoman dan tolok ukur terhadap apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, di mana untuk penelitian gitu ya, untuk kode etik penelitian itu tercantum dalam American Sociological Association gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Subardi tahun 1992, di mana ada beberapa kode etik yang harus diterapkan oleh peneliti seperti itu. Yang pertama adalah objektivitas, yang kedua adalah mengenal keterbatasan dan kemampuannya serta tidak mencoba meneliti di luar kemampuannya. Jadi sesuai dengan tingkatannya, begitu, sesuai dengan tingkatannya. Terus yang ketiga adalah menghargai privasi dan martabat seseorang. Yang keempat, menjaga kerahasiaan subjek penelitian. Terus juga yang kelima, temuan disampaikan secara jujur tanpa adanya distorsi. Selanjutnya adalah memperoleh informasi atas hak istimewa peneliti, terus juga harus menghargai semua bantuan kerjasama dari orang lain atau sumber lain dimanapun informasi itu dipinjam. Selanjutnya adalah harus mencantumkan, gitu ya, mencantumkan bantuan keuangan baik dari institusional ataupun perorangan atau sponsor. Nah, terus selanjutnya adalah tidak boleh menerima kebaikan hati ataupun hibah yang dia mengacu pada pelanggaran kode etik. Gitu. Sebenarnya boleh untuk menerima hibah, menerima bantuan seperti itu ya, keuangan, finansial seperti itu. Yang penting bantuan tersebut tidak melanggar kode etik. Jadi contohnya gini, misal saya penelitian untuk menguji beberapa jenis kandungan minuman fermentasi gitu ya. Mungkin saya dapat sponsor dari merek X gitu. Tapi ternyata merek X ini minta agar hasil penelitiannya untuk merek X ini jauh lebih baik dibanding merek-merek lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Oke, tadi setelah kita bahas tentang kode etik ya, terus yang selanjutnya adalah beberapa hal tabu bagi penulis ilmiah. Gitu. Apa-apa saja sih yang tidak diperbolehkan oleh penulis ilmiah? Yang pertama adalah mengakui tulisan dari orang lain, gitu ya, atau plagiarisme. Terus yang kedua adalah membuat karya tulis atas nama orang lain. Jadi misalnya banyak gitu ya, teman-teman mungkin pernah bertemu di daerah kota-kota seperti itu, terima jasa penulisan skripsi gitu. Jadi kita dandake ataupun membuat skripsi di tempat orang, nah itu tidak diperbolehkan gitu ya, karena kan orang lain yang membuat bukan kita, dan orang lain yang membuat sebenarnya juga tidak diperbolehkan kayak gitu ya, karena kita membuat tulisan tersebut itu untuk orang lain seperti itu demi uang. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah menutupi kebenaran dengan sengaja, dan yang keempat adalah menyulitkan pembaca. Jadi untuk yang menutupi kebenaran dengan sengaja ini bisa teman-teman cek begitu ya, misal contohnya sudah ada data, terus teman-teman misal
mengacuhkan data tersebut ataupun memanipulasi data dari penelitian tersebut itu tidak diperbolehkan. Terus yang keempat tadi menyulitkan membaca, maksudnya di sini adalah karena karya tulis kita, hasil penelitian kita atau hasil analisis kita itu akan kita sampaikan kepada masyarakat luas seperti itu kan tujuannya untuk memberitahu gitu ya, untuk memberitahu, untuk memberikan informasi. Nah, harusnya kan itu memberikan kemudahan bagi teman-teman lain yang ingin membaca atau mempelajari hasil penelitian kita. Itu ada tujuan utamanya. Jadi, silahkan digunakan kalimat sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan sesesuai mungkin. Jadi, tidak menyulitkan pembaca ke depannya. Oke, yang selanjutnya adalah kejahatan penelitian atau research misconduction ya. Jadi selain tadi kita sudah membahas tentang plagiarisme atau plagiarism, jadi ada dua lainnya lagi yaitu adalah fabrikasi atau fabrication dan falsification atau falsifikasi. Di mana kalau fabrication atau fabrikasi itu adalah mengarang gitu ya, mengarang atau making up data eksperimen ataupun informasi yang signifikan dalam mengusulkan, melakukan, ataupun melaporkan penelitian. Jadi ini ya fabrikasi itu merupakan suatu tindakan pengarang data. Jadi teman-teman belum punya data tapi ya udah dibuat-buat kayak gitu ya. Itu tidak diperbolehkan ya fabrikasi. Terus kalau yang falsifikasi itu adalah mengubah atau mengaburkan data eksperimen. Kayak gitu ya. Di sini mengaburkan berbeda dengan yang fabrikasi tadi berarti dia sudah ada data tetapi datanya ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau ataupun tidak sesuai dengan teori yang ada. Jadi kita mengaburkan ataupun mengganti data tersebut itu juga tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga adalah plagiarism atau plagiarisme, di mana plagiarisme itu menyalin gitu, menyalin ataupun menampilkan grafik, menampilkan gagasan, menampilkan teori yang dinyatakan terkesan itu adalah milik kita gitu ya, padahal itu adalah milik orang lain tanpa ada kita mensitasi ataupun tanpa kita mencantumkan sumbernya. Itu adalah plagiarisme. Oke, selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang kejahatan-kejahatan apa pada penelitian, kita akan belajar bagaimana kewajiban ya, kewajiban etik dari penulis gitu ya. Ini saya ambil dari American Chemical Society tahun 2006, mohon maaf ya ini salah ketik 2006. Jadi yang pertama gitu ya, kewajiban penulis ini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitiannya secara akurat dan secara objektif. Jadi nanti membahas hasil penelitian tersebut. Nah, terus yang kedua adalah penulis harus menyadari bahwa setiap halaman jurnal itu merupakan suatu sumber penting dan memerlukan biaya. Jadi oleh karenanya penulis wajib untuk menggunakan jumlah halaman secara bijak dan ekonomis. Jadi kalau teman-teman yang sudah sering belajar membaca artikel jurnal begitu ya. Jadi kita tuh memasukkan ke jurnal itu beberapa ada yang free gitu ya, ada yang gratis. Tapi beberapa yang lain yang sudah bagus-bagus itu kita harus membayar. Jadi kita mau mempublikasikan hasil penelitian kita itu harus membayar dan kita ada jatah gitu, ada jatah minimal maksimal jumlah halamannya. Jadi yang sudah kita dapatkan begitu kita maksimalkan gitu, kita maksimalkan untuk mengisi atau memberikan informasi dari hasil penelitian kita. Terus yang ketiga adalah laporan utama suatu penelitian itu harus ditulis secara rinci dan menyertakan referensi serta informasi yang diambil dari sumber umum sehingga dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain. Jadi laporan kita itu harus disampaikan sumbernya gitu, sampaikan sumbernya dan sumber yang kita pakai tadi entah di pendahuluan, di analisis, di dasar teori itu nanti kita tuliskan kembali di daftar pustaka atau referensi. Jadi sehingga orang lain gitu yang membaca artikel kita dan ingin mendalami hal yang lebih lanjut itu bisa mengambil dari daftar referensinya gitu kita cek kembali seperti itu. Terus yang keempat adalah penulis harus merujuk hasil-hasil penelitian lainnya yang mempengaruhi wujud penelitian yang dilakukan sehingga mempermudah pembaca dalam menelusuri penelitian sebelumnya secara esensial dan mempengaruhi pemahaman penelitian yang dilakukan. Oke, maksudnya begini. Jadi misal saya penelitian tentang Nudibranchia atau tentang siput laut begitu ya. Saya meneliti Nudibranchia khusus genus tertentu, misalnya untuk genus tertentu. Dasarnya apa sih kayak itu? Ternyata di Nudibranchia di
genus sebelumnya begitu ataupun genus tetangganya itu dijelaskan bahwa pada genus tersebut nudibranchia atau siput lautnya itu bisa melaksanakan fotosintesis gitu ya, padahal dia hewan. Nah, saya akan memperluas apakah genus tetangga gitu ya, genus tetangga dari hewan nudibranchia itu juga sama-sama bisa melakukan fotosintesis, kayak gitulah. Saya harus menyertakan sumber-sumber ataupun hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa genus sebelumnya tadi bisa melakukan fotosintesis dan kemungkinan ataupun teori-teori mendukung bahwa untuk genus yang akan saya teliti itu juga bisa melakukan fotosintesis. Gitu. Jadi teman-teman lain begitu yang membaca artikel kita, oh iya ternyata penelitian sebelumnya menyatakan seperti ini. Terus kenapa saya harus juga melakukan penelitian yang seperti ini, seperti itu. Jadi bisa ditelusuri seperti itu sumbernya. Oke, terus yang selanjutnya adalah menuliskan begitu atau memberikan keterangan beberapa peralatan, material atau prosedur yang berbahaya ataupun membutuhkan kualifikasi tertentu yang kita gunakan dalam penelitian. Jadi harus dinyatakan jelas dalam laporan penelitian kita. Terus selanjutnya adalah untuk pemecahan laporan penelitian itu harus kita hindari begitu ya, karena seorang peneliti yang telah dilakukan penelitian secara mendalam itu harus bisa mengorganisir laporannya yang memiliki lingkup penelitian yang sama. Jadi pembaca akan mendapatkan kemudahan jika penelitian yang saling terkait itu dipublikasikan dalam satu atau beberapa jurnal saja. Terus yang selanjutnya, ketujuh, itu saat kita mengajukan sebuah manuskrip publikasi itu ya. Jadi penulis harus menyampaikan pada pihak editor. Jadi kita memasukkan hasil penelitian kita ataupun hasil laporan kita ke suatu jurnal A gitu ya. Nah, nanti kita menyampaikan ke pihak editor juga gitu ketika kita memiliki manuskrip lain yang sedang dalam proses revisi gitu ya. Jadi kita harus menyertakan kopi manuskrip lain tersebut dan ada korelasinya enggak gitu. Kalau misal itu satu jenis penelitian kayak gitu kan berarti harus ada korelasi kan, harus kita laporkan dulu seperti itu ke editornya. Terus yang selanjutnya, penulis ini tidak dibenarkan gitu ya mengajukan manuskrip yang esensinya sama ke beberapa jurnal. Jadi satu laporan penelitian itu tidak bisa dimajukan di beberapa jurnal dalam waktu yang sama. Gitu. Jadi kita masukkan ke satu jurnal dulu. Kalau satu jurnal itu misal menolak begitu, ya udah kita baru bisa mengajukan ke jurnal yang lain kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menyabang ke 2 jurnal, 3 jurnal dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah penulis harus menyertakan sumber dari setiap informasi yang dikutip, kecuali itu merupakan sumber ataupun pengetahuan umum gitu atau common knowledge. Jadi nanti informasi tadi diperoleh secara tertutup, misalnya dalam pembicaraan, dalam korespondensi, ataupun diskusi dengan pihak yang lain, pihak ketiga, itu kita digunakan dalam penelitian apabila ada izin. Jadi kalau misal teman-teman hasil penelitiannya itu merupakan hasil dari wawancara gitu ya, misal dengan guru ataupun wawancara dengan masyarakat sekitar, ya itu kita bisa mempublikasikan hasil wawancara tersebut atas izin dari yang sampelnya gitu ya, atas izin dari sampelnya. Terus selanjutnya, sebuah penelitian atau eksperimen ada kalanya menjadi pijakan untuk mengkritik peneliti lain. Kalau memang kritikan itu perlu dan kritikan itu bukan bersifat personal tapi bersifat isi dari penelitian itu diperbolehkan ya. Tapi kalau kritikan yang bersifat personal itu tidak diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya adalah penulis pendamping gitu ya. Jadi di sini dalam penelitian, laporan penelitian itu ada penulis pendamping di mana penulis pendamping ini adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi ilmiah secara signifikan. Jadi dia turut bertanggung jawab atas hasil penelitian yang dilaporkan gitu ya. Jadi kontribusi ini bisa kita nyatakan dalam catatan kaki atau footnote ataupun bagian ucapan terima kasih atau acknowledgement-nya nanti di artikel itu biasanya ada. Di karya-karya tulis ilmiah juga ada ya, di skripsi, di tesis itu juga ada kan untuk lembar terima kasihnya seperti itu. Nah, kalau untuk seseorang yang berkontribusi secara administratif itu tidak dinyatakan sebagai penulis pendamping ya, seperti itu.
misal pun ada penulis pendamping yang dia telah meninggal dunia, tetapi dia bisa kita cantumkan namanya begitu sebagai penulis pendamping dengan tambahan catatan kaki gitu ya, Pak tanggal berapa dia meninggalnya. Jadi kita tahu seberapa besar kontribusinya dalam laporan penelitian tersebut. Terus untuk yang apa namanya? Terakhir adalah penulis wajib harus menjamin, gitu. Penulis harus menjamin tidak ada suatu ikatan kontrak ataupun perjanjian yang mempengaruhi informasi yang terkandung dalam manuskrip. Jadi ini sifatnya objektif ya, tidak subjektif. Oke, cukup untuk yang materi tentang etika penulisan. Yang kedua, kita akan pelajari kedua gitu ya, atau salah satu dari 3 kejahatan karya ilmiah tadi ya adalah plagiarisme. Kenapa kita wajib gitu mempelajari plagiarisme? Seperti yang teman-teman tahu bahwa plagiarisme ini merugikan entah yang diambil ataupun yang mengambil gitu ya. Yang diambil ya berarti hak kekayaan intelektualnya dia terambil oleh orang lain. Yang mengambil gimana ya, dia akan kena sanksi. Dia akan kena sanksi, akan kena hukuman seperti itu. Jadi sebelumnya kita ulang kembali apa itu plagiarisme gitu ya. Jadi untuk definisinya yang kita pakai saya ambil dari buku Pedoman Plagiarismenya UGM. Itu ada tiga pengertian begitu yang bisa kita adopsi. Yang pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, di mana plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah punyanya sendiri, gitu ya, tanpa dia mencantumkan sumbernya secara tepat dan memadai. Terus untuk penelitian yang kedua, kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, bahwa plagiat itu adalah pengambilan karangan, bisa pendapat ataupun bisa data begitu ya, dari orang lain dan dijadikan seolah-olah itu adalah karangan atau pendapatnya dia sendiri. Seperti itu adalah plagiat. Terus kalau menurut Oxford American Dictionary dalam Claubach, bukunya Claubach tahun 2021, bahwa plagiarisme adalah to take and to use another person ideas or writing or invention as one's own. Jadi sama ketika plagiarisme adalah mengambil, menggunakan ide orang lain, tulisan orang lain untuk kita klaim sebagai punya kita, seperti itu. Itu adalah definisi plagiarisme menurut dictionary dari Oxford. Oke, selanjutnya akan kita pelajari tentang ruang lingkup plagiarisme gitu ya. Jadi apa saja sih yang bisa dikatakan plagiarisme? Yang pertama adalah mengutip kata-kata ataupun kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan menyebutkan identitas sumbernya, gitu ya. Terus yang kedua adalah menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa kita menyebutkan sumbernya. Yang ketiga adalah menggunakan fakta, bisa berupa data, bisa berupa informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Terus yang keempat adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan kita sendiri. Yang kelima adalah melakukan parafrase gitu ya, di mana parafrase adalah mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Seperti itu. Terus yang keenam adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh orang lain seolah-olah itu adalah karya sendiri. Begitu ya, itu ada beberapa ruang lingkup dari plagiarisme. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe plagiarisme gitu ya. Ada 4 tipe plagiarisme menurut Sulistyo di tahun 2011. Jadi yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata gitu ya. Jadi di mana penulis itu menggunakan kata-kata penulis lain gitu ya, persis sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Terus yang kedua adalah plagiarisme atas sumber gitu ya, ataupun plagiarism of source. Jadi di mana penulis itu menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Terus yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan ataupun plagiarism of authorship, di mana penulis itu mengakui karangan orang lain itu sebagai karangan dia sendiri.
Gitu ya. Terus yang keempat adalah self plagiarism, di mana self plagiarism itu berarti penulis itu mempublikasikan satu artikel pada lebih dari beberapa redaksi jurnal. Gitu ya, kayak tadi yang saya sampaikan di depan, dia itu memasukkan satu hasil penelitiannya seperti itu ke beberapa jurnal. Padahal itu tidak diperbolehkan. Gitu ya, hanya satu yang bisa kita masukkan. Setelah kita misal dimasukkan ke satu jurnal itu ditolak, baru kita bisa mengajukan ke tempat lain. Jadi urutan gitu, urut kalau ditolak ya pindah ke tempat lain kayak gitu. Jadi kalau yang satu belum ada kabar ya jangan kita masukkan ke jurnal lain dulu, tunggu sampai dia ada kabar kita ditolak atau kita diterima di jurnal tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa sih plagiarisme itu terjadi gitu ya? Gimana sih kenapa kok bisa plagiarisme itu terjadi? Yang pertama adalah karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Jadi itu menjadi sebuah tanggung jawab gitu ataupun beban sehingga orang itu terdorong untuk tinggal copy paste karya orang lain gitu ya. Yang kedua adalah rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Terus yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Dan yang keempat adalah kurangnya perhatian dari guru, dosen, dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Jadi ini ada 4 poin pokok begitu ya, kenapa plagiarisme itu bisa terjadi dan kita harus menghindarinya. Nah, bagaimana cara menghindari tindakan plagiarisme ini? Yaitu ya, jadi beberapa tindakan gitu sudah kita laksanakan gitu ya, oleh pemerintah kita laksanakan. Yang pertama adalah karya mahasiswa gitu ya dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun karya-karya lain yang diperlukan itu dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai gitu ya yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat gitu ya. Terus yang kedua adalah biasanya pimpinan dari perguruan tinggi itu berkewajiban menggunakan semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya. Jadi seperti portal gitu ya, portal. Contohnya adalah portal Garuda yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dijendikti. Terus yang ketiga adalah dengan sosialisasi ya. Jadi dengan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada masyarakat akademis. Jadi mensosialisasikan undang-undang ini dan peraturan menteri nomor 17 ini kepada seluruh masyarakat akademis. Oke, jadi bagaimana sih Bu gitu ya tips-tips menulis agar kita bisa terhindar dari plagiarisme? Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu buku ataupun sumber bacaan ya, entah buku entah artikel yang akan kita baca gitu ya. Terus kita menyediakan notes gitu ya, notes ataupun kertas kecil ya kalau misalnya sekarang bisa pakai sticky note gitu ya, sudah ada lemnya gitu. Terus yang ketiga adalah kita tulis dulu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil tadi yang paling depan. Itu sebagai acuan kita untuk menulis referensi nanti sumber referensinya. Terus yang keempat adalah sembari membaca buku, gitu ya, kita sambil menyalin ide utama. Jadi dalam satu paragraf tersebut ide utamanya apa kita salin dalam satu kalimat. Dari paragraf selanjutnya kita salin lagi satu kalimat ide yang kita dapatkan seperti itu. Terus setelah kita selesai membaca buku, begitu ya, kita nanti fokus pada catatan yang kita buat. Jadi kita fokus pada catatan yang kita buat, dan ketika kita menulis artikel, dan ingin menyitir ataupun mengambil informasi dari buku tadi, kita tinggal melihat catatan kita, gitu ya. Itu akan memudahkan kita. Jadi tidak perlu buka-buka buku lagi. Tadi yang mana, tidak perlu seperti itu. Ya, itu memudahkan kita. Terus yang ketujuh adalah kita nanti bisa mengembangkan mengembangkan dengan kalimat kita sendiri dari berbasis dari catatan yang kita buat ya. Mengembangkan dengan kalimat kita sendiri berbasis dari catatan yang kita buat. Yang kedelapan, jangan lupa kita harus tetap menuliskan sumber kutipan tadi gitu ya. Kenapa tadi penting untuk menuliskan pengarangnya siapa, tahun terbitnya berapa seperti itu. Terus selanjutnya untuk meyakinkan lagi bahwa kita itu tidak plagiat gitu ya, ataupun kita menghindari unsur plagiarisme, itu kita bisa menggunakan aplikasi ataupun software untuk mengecek tingkat plagiarisme yang kita hasilkan gitu ya. Beberapa ada yang
gratis, ada yang berbayar untuk aplikasinya. Contohnya ada Turnitin, ada Copyfind, ada Viper, ada Plagiarism Detected, ada iMos, ada EduBirdie kayak gitu ya. Terus selain itu gitu ya, itu untuk yang mengecek plagiarisme. Untuk membantu kita, untuk beberapa software untuk membantu kita menuliskan daftar pustaka atau daftar referensi, itu kita bisa pakai Zotero, bisa pakai Mendeley, maupun pakai EndNote. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya 3 ini, tapi ada beberapa. Banyak, nanti bisa teman-teman cek ulang. Ini juga nanti akan kita pelajari di penulisan daftar pustaka. Oke, ini beberapa contoh ya, untuk yang sebelah kiri ya, kalau di sini kiri ada Turnitin, ada Plagiarism Checker. Ini untuk mengecek tingkat plagiasi. Yang kanan itu Mendeley dan EndNote, itu dia untuk mengecek, untuk membantu kita dalam proses memasukkan daftar referensi. Oke, tadi sudah saya sampaikan juga di depan bahwa plagiarisme itu ada sanksi gitu ya ketika ada orang yang melanggar atau melaksanakan plagiarisme ini. Jadi untuk sanksinya itu bisa teman-teman cek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, di pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 gitu ya. Sanksinya apa saja? Yang pertama adalah pada pasal 25 ayat 2 itu bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, ataupun vokasi terbukti merupakan suatu jiplakan, itu nanti gelarnya akan dicabut. Gitu ya, gelarnya akan dicabut. Pada pasal 70 dijelaskan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi yang sebagaimana dimaksud di pasal 25 tadi, dan terbukti merupakan jiplakan, itu akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana uang begitu ya, paling banyak 200 juta rupiah. Ya, ini ada beberapa turunan begitu, turunan dari Peraturan Menteri Nomor 17 Nomor 2010 tahun 2010 tentang jika siswa gitu, mahasiswa dia terbukti melakukan plagiasi, maka sanksi-sanksinya ini berurutan ya, berurutan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Yang pertama adalah dengan teguran, yang kedua dengan peringatan tertulis, yang ketiga adalah penundaan pemberian sebagian haknya sebagai mahasiswa, mohon maaf, mahasiswa ini. Terus selanjutnya adalah pembatalan nilai. Selanjutnya, lebih tinggi lagi adalah pemberhentian dengan hormat sebagai status sebagai mahasiswa, dan yang selanjutnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari statusnya sebagai mahasiswa, dan yang terakhir adalah pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Seperti itu. Oke, ini adalah referensi yang saya pakai dalam menyusun sumber ini ya, materi ini. Jadi teman-teman nanti bisa cek kembali untuk referensinya. Oke, untuk bukunya Bu Istiani ini bisa teman-teman download ya di Panduan Anti Plagiarisme Perpustakaan UGM. Ini linknya sudah saya berikan di pertemuan pertama di kontrak kuliah kita. Seperti itu. Ini juga ada beberapa peraturan undang-undang yang saya pakai tadi untuk menuliskan materinya. Oke. Oke. Itu adalah materi pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah KTI. Jadi silakan bisa teman-teman pahami terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita lanjutkan diskusi di Elita sesuai kelasnya masing-masing, gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.